Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lamdi, NIM 2023 11941. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh dari pengaplikasian AC Power Analysis, three-phase circuit, magnetically circuit, sama frekuensi respon. Nah, untuk pertama itu AC Power Analysis. Salah satu dari contoh AC power analysis adalah generator AC. Generator listrik AC bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik. Secara komponen, generator listrik ini memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada besi yang membentuk medan magnet tetap. Sementara itu, rotor dihubungkan dengan sumber mekanik dan diputar sehingga menghasilkan medan magnet. Medan magnet pada stator dan rotor ini akan saling mempengaruhi dan menghasilkan arus bolak-balik. Sebelum menghasilkan arus listrik, generator listrik akan melalui beberapa tahapan kerja. Yang pertama, pergerakan rotor dalam stator. Generator listrik AC biasanya digerakkan oleh sumber mekanik seperti turbin air, turbin angin, atau mesin pembakaran dalam. Ketika rotor berputar dalam stator, medan magnet akan dihasilkan. Setelah medan magnet dihasilkan, medan tersebut akan memotong kumparan stator dan menghasilkan arus listrik pada kumparan. Saat inilah arus listrik AC dihasilkan dengan nilai yang berubah sesuai dengan perubahan arah medan magnetnya. Nah, setelah gagal induksi magnetik didapatkan, untuk menghitung daya keluaran dari generator tersebut adalah sebagai berikut. P itu daya aktif, apalagi itu adalah daya keluaran, sama dengan I kuadrat RMS dikali R. I kuadrat RMS ini merupakan arus efektif, dan R adalah hambatan. Yang kedua itu three-phase circuit. Salah satu contoh dari penerapan three-phase circuit adalah motor listrik dua fasa, rangkaian sistem kendali elektromagnetik. Pada motor industri tiga fasa, hubungan bintang segitiga. Rangkaian daya hubungan bintang segitiga menggunakan tiga buah kontaktor, Q1, Q2, dan Q3. Gambar 4 pada fuse 1. Berfungsi untuk mengamankan jika terjadi hubungan singkat pada rangkaian motor. Saat motor terhubung, bintang kontaktor Q1 dan Q2 posisi on, dan kontaktor Q3 itu off. Beberapa saat kemudian, timer yang disetting dalam waktu 60 detik energize akan meng-off-kan Q1 sementara Q2 dan Q3 posisinya on. Dan motor terhubung segitiga. Pengaman beban lebih dari F3 atau thermal overload relay dipasang secara seri dengan kontraktor. Jika terjadi beban lebih dari sisi beban, relay bimetal akan bekerja dan rangkaian kontrol berikut kontraktor akan off. Tidak setiap motor induksi bias dihubungkan bintang segitiga. Yang harus diperhatikan adalah tegangan nameplate motor harus mampu diberikan tegangan sebesar tegangan jalan-jalan. Khususnya pada saat motor berhubung segitiga, jika ketentuan ini tidak dipenuhi, akibatnya belitan stator bisa terbakar karena tegangan yang tidak sesuai. Rangkaian kontrol bintang segitiga dipasang fuse F2 untuk pengaman hubung singkat pada rangkaian kontrol. Nah, untuk menghitung tegangan dan arus pada rangkaian star delta adalah berikut. Ya, ini untuk pasanya, dan ini untuk line-nya. Selanjutnya yaitu magnetically coupled circuit. Contoh dari magnetically coupled circuit adalah transformator. Fungsi dari transformator adalah untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Cara kerja transformator didasarkan oleh prinsip induksi elektromagnetik. Trafo menggunakan kumparan kawat yang dialiri arus bolak-balik, maka akan menciptakan induksi elektromagnetik. Artinya, arus listrik pada kawat melingkar menghasilkan medan magnet. Inti besi atau tempat melilitnya kumparan kawat akan meningkat medan magnet yang dihasilkan dari induksi. Arus listrik AC yang bolak-balik menghasilkan flux yang terus berubah. Flux bolak-balik ini dapat mempengaruhi kumparan sekunder dan menghasilkan gaya gerak listrik juga arus listrik. Transformator dapat menaikkan dan menurunkan tegangan listrik tergantung pada jumlah lilitan kawatnya.
Untuk memainkan tegangan, maka jumlah lilitan primer atau trafo harus lebih sedikit dari jumlah lilitan sekunder. Sedangkan ingin sedangkan jika ingin menurunkan tegangan, maka jumlah lilitan primer trafo harus lebih banyak dari jumlah lilitan sekundernya. Ini untuk mencari nilai tegangan dengan magnitudo kali, di mana berdasarkan gambar tersebut, arus yang masuk tiap gambar berbeda dari yang lain dan juga titik dotnya yang tidak sama. Lihat ini gambar nomor 1, arusnya masuk I2 tapi tidak ada tanda titik dot, maka rumusnya adalah P sama dengan min M kali delta T per delta Y. Dan begitu juga seterusnya. Yang keempat itu adalah frekuensi respon. Frekuensi respon adalah metode pengukuran spektrum dari sebuah sistem pada titik keluaran setelah diberi pemaparan variasi frekuensi dengan amplitudo konstan. Ada banyak parameter dan perilaku yang dapat menjadi fokus dalam analisis suatu rangkaian. Salah satu perilaku yang saya ingin perhatikan adalah respon frekuensi suatu rangkaian. Ini berarti bahwa untuk beberapa sinyal masukan AC yang ditetapkan ke suatu rangkaian, respon rangkaian tersebut mungkin berperilaku berbeda untuk interval frekuensi yang berbeda. Salah satu cara umum untuk menganalisis respon frekuensi adalah dengan mempertimbangkan penguatan untuk frekuensi masukan tertentu. Juga disebut sebagai fungsi transfer penguatan biasnya. Didefinisikan sebagai rasio tegangan keluaran terhadap tegangan masukan, yaitu gain sama dengan Pout per Pn. Frekuensi cutoff dalam Hertz siklus per detik dapat ditentukan dengan rumus Vc sama dengan 1 per 2V dikali R dikali C. R dan C merupakan nilai resistor dan kapasitor filter yang masing-masing dalam bentuk ohm dan farad. Untuk rangkaian LPF, frekuensi cutoff akan menjadi sekitar 3 Hz. Tidak berlalu praktis. Frekuensi yang lebih besar dari itu akan dilemahkan secara logaritmik, sehingga ketika frekuensi masukan mendekati tak terhingga penguatan mendekati 0 atau tidak ada keluaran. Itulah salah satu contoh dari pengaplikasian materi yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.